Nah, jadi apa namanya, untuk tutorial kali ini seperti yang aku bilang bakal ada 2 tutorial ya. Insya Allah besok sore juga. Untuk yang hari ini fokus di 2 bab pertama gitu ya, yaitu persamaan diferensial baik yang solusi deret ataupun persamaan diferensial parsial. Solusi deret kalau nggak salah tuh sebagian udah dibahas gitu ya. Kayak Alessandro eh, dan lain-lain, aku lupa namanya. Ah, dan sisanya tuh ya Bessel dan turunan-turunannya gitu ya, ada banyak, lumayan banyak. Terus ada, nah sisanya tuh ada Hermite, Laguerre, dan termasuk persamaan polinomial Laguerre terasosiasi gitu ya. Nah setelah itu baru bahas persamaan diferensial. Aku nggak nurunin gitu ya, nggak nurunin rumus karena harusnya udah di kuliah gitu ya. Atau kalau misalnya kalian baca di BOAS, beberapa soal khususnya bab terakhir chapter sih, section 22 gitu ya, yang bagian Hermite, Laguerre, Associated Laguerre, itu tuh banyak soal-soalnya tuh yang cuma minta proof gitu, minta buktiin apa rumus-rumus yang udah diberikan. Nah, jadi kalian bisa latihan di situ. Terus kalian bisa dicari, nanti aku mungkin share ada link channel YouTube yang cukup unik. Dia punya jawaban dari bukunya BOAS gitu ya. Ya maksudnya bukan jawaban, tapi pembahasan gitu. Kalau solution manual itu kan banyak ya filenya di Google, tapi kalau pembahasan tuh jarang gitu kan. Nah, kemarin tuh gue dapat untuk beberapa chapter, setidaknya untuk chapter 12 tuh ada, chapter 13 aku lupa ngecek, sama chapter 14 juga aku nggak ngecek. Oke, ya itu pengantarnya. Kita masuk ke persamaan Bessel dulu. Jadi intinya persamaan Bessel itu adalah fungsi gitu ya yang memenuhi si PDB ini, persamaan diferensial biasa ini. Ya nanti dari ini di generate solusi deretnya. Nah, solusi deretnya itu bakal didapatkan seperti ini. Yang mana ini adalah first kind. Nah, kalau kita punya JP nanti kita bisa cari J min P gitu ya. Nah, dari informasi JP dan J min P kita bakal dapatkan NP gitu ya, atau bentuk second kind. Nah, lalu dari first kind dan second kind kita bisa tuliskan sebenarnya solusi deret PDB yang merupakan asal muasalnya dari fungsi Bessel itu adalah kombinasi dari first kind dan second kind gitu ya, seperti itu. Sesederhana itu aja konsepnya. Nah ya, kalian bisa ngafal bentuk ini aja gitu ya, atau kalian bisa menghafal sifat rekursinya gitu, karena kayaknya ini lebih sering dipakai gitu. Nanti yang di tutorial angkatan kalian gitu ya, hari Sabtu kalau nggak salah, aturannya tuh Kamis ya, hari ini siang, cuma tadi itu aku baru nyampe Bandung lagi jam 1:30, jadi out, nggak sempat lah gitu ya, takut nggak sempat, dan aku belum nyiapin bahan juga beberapa. Nah, itu kan ngebahas soal-soal UTS tahun lalu tuh. Nah, salah satu itu ada tentang ini gitu. Nanti kita bahas di hari Sabtu gitu ya. Kalau ini aku ngebahas soal-soal yang lain dulu. Tetap ada soal hari ini, tapi soal yang lain. Ini yang perlu dihafal. Ini nih bisa kalian lihat. Ini namanya lowering ya. Kenapa dia sebut lowering? Karena dari P indeksnya jadi P-1 gitu. Sedangkan kalau ini namanya raising. P jadi P+1. Seingatku di fisika modern sudah ada nyinggung dikit tentang kuantum ya. Cuma mungkin ya pasti belum dijelasin lah lowering dan raising. Nah, nanti di fisika kuantum tuh bakal banyak istilah fungsi lowering, fungsi raising gitu. Ini tuh terkait dengan misalnya perpindahan keadaan energi gitu ya, dari energi ke N, jadi energi ke N+1, atau jadi ke energi N-1, si persamaan yang mendeskripsikan
misalnya energinya tuh mungkin juga berubah gitu kan. Jadi bisa kita turunkan, bisa kita naikkan, bisa kita lowering, bisa kita raising gitu. Nah, terus kita juga punya relasi kursi ini JP-1 JP+1 baik plus ataupun minus gitu ya. Nah, bentuk yang terakhir ini sebenarnya dia dapat dari dua yang awal gitu ya. Jadi sebenarnya mau ngafal salah satu tuh juga nggak masalah gitu. Nah, harusnya ya, harusnya. Oke. Oh ya, relasi rekursi. Rekursi itu artinya dia mengandung, kalau dia misalnya deret, dia tuh mengandung suku yang sebelumnya gitu. Jadi dia dinyatakan secara implisit gitu. Secara rekursif lah ya artinya. Jadi dia dinyatakan dengan suku-suku sebelumnya atau suku-suku setelahnya gitu. Nah, itu. Terus kita bisa menggunakan fungsi Bessel ini untuk mencari solusi persamaan diferensial yang seperti ini gitu ya. Nanti bakal ada contoh soalnya. Intinya solusi dari ini itu adalah Y sama dengan X pangkat A ZP B X pangkat C. Z ini adalah kombinasi linear dari Z dan N. Nah, ada juga bentuk lain, yaitu bentuk ini. Ini X kali X Y aksen. Aksen berarti kan Y aksen. Ini artinya X kali X aksen Y aksen tambah X Y double aksen gitu ya. Misalnya yang Y double aksennya aku taruh depan, berarti X kuadrat Y double aksen ditambah X aksen Y aksen. Nah, gini. Kurang lebih gini maksud dari ini. Jadi kalau misalnya punya suku X kuadrat Y double aksen tambah X aksen Y aksen, bisa disederhanakan jadi bentuk ini. Nah, karena beberapa mungkin muncul gitu ya. Nah, solusinya adalah bentuk ini. Oke. Selanjutnya, tadi kita punya JP, punya NP, kita bisa dapatkan fungsi Hankel. Misalnya ini adalah kind, bentuk ketiga dari fungsi Bessel. Dia tuh kayak analoginya kayak bilangan kompleks ya. Kalau bilangan kompleks Z itu kan A plus I kali B gitu ya. Nah, A-nya ini adalah first kind, B-nya adalah second kind. Second kind. Ya, gitu aja cara ingatnya. Kalau HP1 yang plus, kalau HP2 ya anggap aja kayak konjugat gitu ya. Yaitu HP1 konjugat. Semacam konjugat gitu ya. Karena yang berubah itu kan tanda di depan I. Terus kita juga punya fungsi Bessel hiperbolik seperti ini. Terus kita juga punya bentuk spheric gitu ya. J kecil, kalau J besar tuh first kind, kalau J kecil tuh spherical. Terus ada beberapa aplikasi kayak fungsi Kelvin, fungsi Airy. Fungsi Airy itu ada nggak ya di medan DM? Aku kurang tahu. Di gelombang, aku lupa. Harusnya mungkin disinggung, tapi nggak pakai banyak. Ya paling banyak kepake di elektrodinamika S2 mungkin ya. Fungsi Airy itu dan lain sebagainya. Nah, di beberapa soal tahun lalu juga ada ngebahas ini, aproksimasi fungsi Bessel gitu ya. Jadi kan misalnya kita punya tadi, misalnya suatu persamaan gerak atau persamaan apa lah gitu, dia didefinisikan pakai fungsi Bessel. Misalnya kayak Z tadi gitu ya. Jadi dia kombinasi linear dari first kind dan second kind misalnya. Pakai N ya. Nah, tapi bukan beberapa mungkin bahkan banyak kasus di fisika tuh kita tinjau itu dari kasus ekstrem. Kasus ekstrem itu artinya di kasus tertinggi atau kasus terendah gitu. Misalnya kalau pendulum bandul itu kan kita untuk ngambil yang gampang kita ambil tetanya kecil gitu kan. Nah, itu tuh kasus ekstrem yang minimum atau minima. Kadang ada juga yang harus ngambil di yang gede gitu kan. Nah, untuk kasus-kasus ekstrem ini kadang kalau kita mau nyatain fungsi Besselnya secara eksplisit itu sulit gitu ya. Sehingga kita perlu aproksimasi.
tipe aproksimasi. Ini nanti kalian bisa cek di buku bawah saja chapter 12 ya, bab 12 section 20 gitu. Nanti juga ada soal latihan. Dan itu kita juga punya fungsi Hermit ya. Bentuk fungsinya ini, cuma yang lebih sering dipakai adalah polinomialnya. Seingatku tuh di fisika kuantum ini kepake, kalau nggak salah di osilator harmonik, aku lupa. Pokoknya kepake. Laguerre juga kepake, Laguerre itu kepake di atom hidrogen, tapi yang associated. Ya. Nah, ini bentuk Laguerre yang biasa, ini yang associated ya, persamaan polinomial seperti ini. Nah, ada catatan penting gitu ya. Mungkin bakal capek banget ya semester ini tuh, capek banget kayaknya, banyak sekali, padat sekali materinya. Karena aku juga merasakannya, apalagi timeline-nya nggak bagus gitu, berdekatan sama misalnya sama bulan Ramadan gitu kan, untuk yang Muslim. Energinya lebih terkuras gitu. Ya walaupun nggak boleh jadi alasan gitu ya. Cuma ya pasti lebih menyita banyak energi lah gitu. Jadi caranya adalah kita efisiensikan cara belajarnya gitu. Jadi bentuk-bentuk ini nih ya kalian nggak perlu hafal gitu. Kadang dia diberikan saja di soal. Yang penting tahu dan paham cara berpikirnya gitu. Mungkin yang perlu dihafal tuh kayak apa ya? Seingatku yang perlu dihafal tuh cuma ini sih, dan ini gampang gitu ya. Lebih gampang. Dan aku berharapnya sih semoga kalau misalnya ada soal kayak gini tuh ada cheat sheet-nya lah gitu ya. Cheat sheet official atau informasi dari soal. Tapi kalau enggak ya harus dihafal gitu ya. Atau ya kalian coba hafal dulu tapi dekat-dekat ujian aja gitu. Habis ujian ya silakan dilupakan dulu, nggak apa-apa. Menurutku. Kenapa? Karena nanti lebih serunya tuh kalau kalian terbiasa make aja gitu, jangan dihafalin gitu. Jangan dihafal, dipakai. Gimana cara terbiasa makainya ya, karena kita orang fisika tuh harusnya dipakainya di aplikasi-aplikasi kayak di fisika kuantum, fisika statistik, di gelombang gitu-gitu. Ya, harusnya lebih enaknya di situ gitu. Kecuali kalau memang kalian orang yang tertarik teoritik gitu ya, sangat disarankan untuk mendalami. Bahkan kayak ortogonalisasi, kayak apakah bentuk ini ortogonal atau enggak ya, silahkan didalami. Itu variasi-variasi dari bentuk-bentuk lain sama diferensial, karena ada banyak sekali ya persamaan diferensial biasa, solusi deret tuh ada banyak sekali nama orang karena bentuk-bentuknya beragam gitu. Bahkan dulu tuh bukan, bahkan ada mungkin saya ingatku ada satu buku yang emang ngebahas persamaan diferensial biasa doang. Solusi deret gini doang ya, ini persamaan ini gitu, saking banyaknya gitu ya. Nah yang ini nih emang yang umum aja, yang umum keluar gitu di fisika, setidaknya di S1 gitu. Dan tentunya nggak di bagian advance teoretik gitu ya, karena kalau di teoretik kayaknya lebih banyak lagi gitu. Nah, gitu. Itu untuk persamaan diferensial biasa. Nah, sedangkan untuk PDP, aku nggak banyak pembahasan materi. Yang penting ini aja sih, menurutku. Ini satu. Yang kedua adalah kalian harus bisa separasi variabel. Udah ini aja. Makanya, kalau menurutku ya, kalau waktu UTS tuh, yang nolongin adalah kalkulus variasi. Karena itu nggak banyak hafal gitu. Yang penting kalian paham konsep persamaan Euler-Lagrange-nya tuh udah cukup harus. Atau fungsi khusus itu juga gampang gitu. Fungsi gamma, fungsi beta gitu. Itu gampang. Nah, kalau di di UAS atau di ujian 2 itu tuh PDP jauh lebih gampang dibanding yang lain gitu ya. Menurutku, apalagi
Biasanya pasti yang diminta tuh separasi variabel, gitu kan. Cuma metode itu doang gitu. Jadi ya gampang lah gitu harusnya. Dan kalian juga bakal belajar sinkron ini kan. Nah, maksudnya nanti di medan EM kalian juga dapat lagi separasi variabel. Di fisika muatan kalian dapat lagi separasi variabel gitu. Jadi harapannya kalian terbiasa dengan itu gitu. Oke, nah kita masuk ke contoh soal ya, teman-teman. Ini mungkin langsung aku bahas saja. Bentar. Jadi kita pertama tuh diminta untuk ini mencari solusi, bukan solusi, nilai dari ini. Limit X menuju 0 dari JP per NP. Itu kan JP per NP. Nah, ini kan X-nya menuju 0, artinya X yang diambil itu sangat kecil. Ini aku masih kelihatan share screen apa ya? Kalau boleh tahu. Sekarang masih PPT kan ya? Masih Boleh. PPT, Kak. Oke, sip. Oh ya, Kak, boleh tolong di full screen aja nggak? Boleh. Karena aku sebenarnya mau sambil ngeliat contekan, karena aku juga nggak hafal BTW si fungsi ininya. Oke, ini udah kelihatan full screen-nya belum ya? Sekarang udah, Kak. Nggak sih, Kak? Oke. Bentar. Eh agak panjang ya bentuk ininya. Jadi aku berdoa semoga dikasih tahu gitu di ujiannya nanti. Jadi untuk bentuk, saya nggak suka warna ini. Kita pakai warna biru aja. Karena katanya warna biru tuh lebih meningkatkan hafalan katanya. Jadi untuk aproksimasi X kecil, kita punya pertama JPX. Itu sama dengan apa tadi? Seper gamma P plus 1. Seper gamma P plus 1. Terus dikali ini ada di halaman 604. X per 2 pangkat P. Terus tambah O X pangkat P plus 2. X pangkat P plus 2. O itu kayak semacam sisa atau galat gitu ya. Karena diaproksimasi jadi pasti ada galat. Nah, sedangkan apa namanya, NP, misalnya kita ambilnya NP P-nya tidak sama dengan 0 ya. Ini bisa kita tuliskan minus gamma P per Pi 2 per X pangkat P. Terus ditambah O. Ya, O-nya ini ada 3 gitu ya. Untuk O-nya ini ada 3. Ada untuk P kurang dari 1, P sama dengan 1, P lebih dari 1 gitu. Bentar, ini ada di problem berapa ya? Oh, ini aku ngambil dari BOAS problem 4. Bentar. Bentar. Kalau kita langsung bagi, gitu ya, JPX per NPX, kita tulis ini dulu aja. Berarti kan ini kita punya seper gamma P plus 1. Ada X per 2 pangkat P tambah O. X pangkat P plus 2. Gitu ya. Dibagi. Ini ada minus gamma P per Pi 2 per X pangkat P ditambah O. Gitu ya.
karena ini bentuk aproksimasi gitu ya, jadi coba kita abaikan dulu gitu. Coba kita abaikan bentuknya. It will become like this maybe. Ya. Minus ini 2 per X pangkat P. Ya. Terus bentuk ini 2 per X. Ini dulu. 2 per X pangkat P itu kalau kita balik, dia jadi gini kan ya. Gini. Sehingga ini bakal menjadi minus Pi per gamma P plus 1 kali X per 2 pangkat min 2P. Ya, harusnya gini. Ini kenapa jadi gini ya? Benar kan yang ditanya tuh pembagian. Nomor 4 tuh benar. Oke. I don't know why. Di sini berbeda ya. Harusnya bentuk sederhananya udah kayak gini sih. Terus apa lagi ya? Oh, ini. Bentuk ini tuh karena bentuk suku sisa, dia kan sebenarnya kayak ada X pangkat P plus 2 kurang, bentar. Ya, kurang sesuatu bla 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 bla. Sehingga ini harusnya kurang dari misalnya kita sebut konstanta gitu, X pangkat P plus 2. Gitu. Kalau misalnya kita mau masukin begini, nah, ini hapus dulu ya. Fokus dulu. Waduh. Agak lama. Oke. Kita tulis lagi. Ini bakal menjadi kurang dari ya, karena ini kurang dari. C1 X pangkat P plus 2. Nah, kalau bentuk N-nya itu bakal menjadi bentar. Oh, gini. Kalau di Boasto misalnya ambil P-nya lebih dari 1, ini informasi di soalnya tidak ada. Ya, asumsikan aja P-nya lebih dari 1 gitu ya. Maka suku yang ini adalah O X pangkat 2 min P. Gitu ya. Jadi O pangkat X 2 min P juga bakal kurang dari, misalnya konstanta lain itu C2 X pangkat 2 min P. Atau bisa kita tulis P min 2 gini. Gitu. Nah, gini aja lah ya. X pangkat 2 min P. Biar sama-sama kelihatan X pangkat min P-nya. Terus bentuk ini bentar. Nggak hilang ya. Aku curiganya ini ada salah soal. Ini sama-sama punya X pangkat P pokoknya. Keluar. Nah, terus ini berarti tinggal gamma P plus 1, 2 pangkat P. Yang ini sisa C1X kuadrat. Gitu ya. Dibagi sebentar. Ini hapus dulu. Yang itu sama-sama punya X pangkat min P. Ya, X pangkat min P.
Ini minus gamma P per Pi kali 2 pangkat P. Benar, ditambah C2 X kuadrat gitu ya. Oke. Terus ini harusnya jadi X pangkat 2P. Dan kita akan punya seper gamma P plus 1, 2 pangkat P, dikali minus Pi dibagi gamma P 2 pangkat P. Ya. Ini 2 pangkat P-nya ada 2, jadi pangkat 2P. Kayaknya sama ya, sama yang tadi. Ini minus taruh depan aja. Pi per gamma P plus 1, gamma P. Ya, harusnya gini. Ya kalau dilimitin 0 masih 0 ya gitu ya. Kalau misalnya kita taruh limit X menuju 0, ya masih 0. Karena P-nya juga positif. Dan berhingga. Jadi kurang lebih. Tapi caranya kayak gitu ya. Kalian harus tahu bentuk approximate untuk X kecilnya seperti apa. Yaitu seperti ini. Nah terus mainin suku apa namanya, suku sisanya, yaitu ini, seperti ini. Nah, itu baru disederhanakan. Nah, kalau di sumber yang aku lihat itu, soal yang mereka kerjain itu justru JPX NPX ya, bukan JPX per NPX. Kalau ini katanya dapat gitu. Kelihatan dapat sih karena suku ini sama ini bakal kecoret gitu. Kalau saling cancel. Suku ini sama ini P dan min P-nya juga bakal kecoret kalau dikali ya, kalau dikali. Jadi tinggal X pangkat 4 gitu. Dan itu bisa diapproximate ke 0 karena dia limit X menuju 0 gitu. Ya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, itu terus soal kedua adalah ini, kita mencari XY double aksen dikurang Y aksen X pangkat 3 pangkat X kuadrat minus P kuadrat Y. Sama dengan ini aku nggak tahu kenapa apa namanya hanya ada di pangkat X kuadrat. Tapi katanya intinya solusi apa? Clue-nya adalah misalkan kita punya variabel baru yaitu Z yang nilainya adalah pangkat X kuadrat per 2. Bentar. Aku belum sempat nyoret-nyoret sih kalau soalnya. Jadi ya mungkin kalian kalau mau ngerjain boleh dikerjain dulu. Bentar, mana ya soalnya? Dan soal yang mirip dengan ini masuk soal ujian, aku lupa tahun berapa, pokoknya ada masuk soal ujian. Makanya aku masukin lagi, tapi yang cukup bervariasi. Dan ini ada di bawah ya, kalau yang bentuk ini. Oke, kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat. Terus mana? Kita bagi dengan X dulu, ya, sehingga kita punya kurang seper X Y aksen ditambah X kuadrat pangkat X kuadrat minus P kuadrat Y sama dengan 0. Kita kembali ke bentuk ini. Mana?
Ini bentuk ini. Kita punya Y double aksen ditambah 1 min 2A per XY aksen ditambah ini BC X pangkat C min 1 kuadrat. Benar ya? BC X pangkat min 1 X pangkat C min 1 kuadrat. Benar. Ditambah A kuadrat min P kuadrat C kuadrat per X kuadrat. Y sama dengan 0. Nah, tapi kita punya bentuk ini. E pangkat X kuadrat. Ya, oke, sudah jelas ini bakal jadi Z gitu ya. Ini bakal jadi Z. Terus kalau kita ambil ln Z, ini kan bakal jadi X kuadrat doang nih. Ln Z. Bentar. Oh, punya firasat yang lain. Kalau kita ambil Z aksen gitu ya. Seperti dz dx gitu ya. Ini kan dx kuadrat dx gitu ya. Ini kalau kalian agak ragu, kita pelan-pelan aja gitu ya. Ini tetap ini kali ini. Ini adalah Z aksen. Terus apa lagi? Super X. X ya double aksen kurang aksen X pangkat 3. Jadi X pangkat 2. Bentar. Apa ya kira-kira solusinya? X pangkat 2. Kita punya X pangkat 2. Berarti bentar. Pangkat, gini. Z aksen itu adalah Z kali 2X. Seper Z aksen adalah seper 2ZX. Berarti per X adalah pindahin aja 2Z per Z aksen. Bentar. Terus kalau dari sini Z aksen per Z gini ya, sama dengan X. Berarti Z aksen per 2Z kuadrat sama dengan X kuadrat gitu ya. Kenapa aku main-main ini? Karena kita menghindari bentuk ini ya, menghindari bentuk len karena di sini nggak ada fungsi len gitu ya. Intinya gitu. Oke, kayaknya di halaman baru aja. Terus ditambah X kuadrat pangkat X kuadrat minus P kuadrat Y sama dengan 0. Berarti ini jadi
Z per X tadi kita dapat 2Z per Z aksen. Y aksen. Nah, terus ditambah X kuadrat. X kuadrat adalah Z aksen kuadrat dibagi 2Z kuadrat. Terus apa lagi? Oh, ini ya, pangkat X kuadrat itu adalah Z dikurang P kuadrat Y sama dengan 0. Kayaknya kita akan mengarahkannya ke bentuk yang ini, yang satu lagi ya, ini X. Ya, yang begini pokoknya, yang begini. Oke, bentar, aku tulis dulu contekannya. X kali XY aksen di kurang apa tambah ya? Tambah. Oke. Tambah K kuadrat X kuadrat minus P kuadrat Y sama dengan 0 ya. Oke, kita coba kalikan dengan Z kuadrat dulu. Berarti kita punya Z kuadrat Y double aksen kurang 2 Z pangkat 3 per Z aksen Y aksen ditambah Z aksen kuadrat per 4 Z min P kuadrat Y sama dengan 0. Oke, sampai sini dulu. Terus kita punya apa lagi? Kita punya, kita coba jabarin bentuk ini ya. X, Y aksen, berarti X. Ini kan kayak turunan berantai, aturan perkalian. U V aksen kan, U aksen V tambah V aksen U. Berarti X aksen ininya tetap ditambah ininya tetap, terus yang ini diturunin, gitu ya. Berarti X aksen, Y aksen, tambah X kuadrat, Y double aksen. Jadi, intinya suku yang di depan harus, apa namanya, aduh, aku mau bilang apa tadi? Suku yang di depan Y double aksen terus kuadrat, terus suku yang di depan aksen harus prime dikali fungsinya, gitu ya. Benar kan ya? Begini. Oke, coba lagi ya. Nah, kalau secara kita kali Z aksen, dikurang. Ditambah. Ya, ini jadi pangkat 3 ya. Oke, bentar. Ini salah. Gini doang. Nah, begini. Bentar. Kok suku Z aksennya nggak muncul ya? Di sini, bentar. Di sini suku Z aksen yang nggak muncul. Di sini suku Z aksennya muncul. Justru. Kayaknya ada yang sedikit salah di permisalan kita. Z aksen itu pangkat ini pangkat X ya. Oke, ini harusnya benar. Ini Z, ini 2X. Berarti X-nya sendiri adalah ini tadi. Z aksen per 2Z. Z aksen per 2Z. Berarti ini jadi 2Z per Z aksen. Minus 2Z per Z aksen. Terus X kuadrat itu sendiri
Harusnya menjadi Z aksen per 2Z. Tapi dia kuadrat. Oke. Menarik. Oke. Tapi, ini kayaknya ada yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena Y aksen ini masih dalam X ya. Y aksen itu masih dalam X. Sementara kita mau nyari harusnya dalam Z ya, biar konsisten gitu. Jadi kalau ini ganti Z, semuanya ganti Z gitu. DY DZ itu bisa kita tulis DY ya, DY DZ itu bisa kita tulis DY bentar. Benar kan? DY DZ yang aku cari. Oh, enggak. Yang kita cari ya karena kita mau ubah DY DX ya. Reza. Blunder terus. DY DX itu adalah DY DZ kali DZ DX. Nah, DZ DX tadi kita sudah dapatkan Z aksen, yaitu Z kali 2X. Oke, bentar. Sebelum ke sono berarti ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Sebelum kita main-mainin Z-nya ya. Maksudnya biarkan semua X muncul dulu, baru nanti kita ubah semua X jadi apa namanya? Jadi Z. Oke. Oke. DY DZ ini tetap DZ DX-nya tadi adalah dulu terus Z kali 2X. Z kali 2X. Oke. Terus DY DZ. Ini, DY DX ini. Ini kan artinya DDX, DY DX. Ya kan? DDX. Ini DY DX-nya masukin ini. DY DZ kali 2X kali Z. Gitu ya. Maka sama dengan ini dulu. Wih, bentar. Ini bentar. Kita ubah dulu. Kurang space. Berarti sama dengan aku ambil turunan berantai ya. DY DZ kali 2X kali Z kali DZ DX. DZ DX. DZ DX. Oke, ya udah. Nggak apa-apa. DDZ, DY DZ-nya biarin aja. Oh, bentar. Kan tadi kita mau langsungin. Kasih rumah lagi nih. Oke. Ini turunin yang ini dulu, berarti D2Y DZ2. Nah, terus suku sisanya tetap ditambah. Turunin yang ini, berarti 2 DX DZ. Gitu ya. Suku yang lainnya tetap. Ini nggak perlu pakai kurung. Berarti DY DZ kali Z. Nah, tambah turunin yang terakhir DZ DZ itu 1 gitu kan. Tinggal DY DZ kali 2X. Nah, ini semua nanti dikali DZ DX. Ya, dikali DZ DX. Oke, ini dikaliin DZ DX, yang mana DZ DX-nya adalah 2XZ, maka dia bakal menjadi D2Y DZ2 2XZ kali 2XZ. Gitu ya, berarti 4X kuadrat Z kuadrat. Nah, ini kalau dikaliin kan bakal ke cancel nih. Ini sama ini. Maka dia bakal tersisa 2 DY DZ dikali. Oh ya, kalian kalau ada yang nggak paham boleh diinterupsi aja ya akunya.
Aku takut terlalu keasikan. Terus ini dz dx dikali 2x. Ini dibiarin aja, kecuali yang 2x. Sorry, ini harusnya dy dz. Oh, gini. Udah, dy dz-nya dibiarin aja. 2x, dz dx-nya tadi sudah dapatkan ya. Berarti z 4z x kuadrat atau 4x kuadrat z. Nah, gini. Sehingga persamaan kita menjadi ini apa namanya? D2y dx2 ya. Sehingga persamaan kita menjadi y double aksen, yaitu si ini D2y dz2 4x kuadrat z kuadrat tambah 2 dy dz 2z dy dz ditambah 4x kuadrat z dy dz. Gitu ya. Dikurang. Nah, ini 1/x, tetap kurangnya aku masukin di sini aja. Y aksen dy dx adalah ini 1/x kali dy dz kali z kali 2x gitu ya. Nah, ditambah yaudah ini x kuadrat, tulis x kuadrat dulu aja. Ini z min p kuadrat y sama dengan 0. Terus ini, bentar, ada beberapa suku z yang bisa hilang. Oh, kayaknya nggak usah, nggak jadi. Ya, labil. Maaf. Oke, ini disederhanakan. Itu biarin. 4x kuadrat z kuadrat, 4x kuadrat z. Oke, sudah. Masalahnya tinggal mengubah bentuk x kuadrat ya. Di sini kita punya z aksen kuadrat berarti 4x kuadrat z kuadrat ya. Nah, ini adalah z aksen kuadrat. Terus ini 2z dy dz. Kalau 4x kuadrat z berarti 4x kuadrat z. Berarti tinggal dibagi z ya. Ini berarti per z. Ya, terus kalau x kuadratnya aja, ya jadi ini ya. Oke, bentar. Aku harus nambah. Kayaknya 2 slide lagi. Oke, and then. Berarti kita punya D2Y dz2, terus yang ini jadi z aksen kuadrat. Z aksen itu berarti dy dz kuadrat. Bentar, z aksen nih. Oh, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Bentar, nggak boleh gitu. Cara yang tadi berarti tidak berlaku lagi. Gini aja. Aku ulangi. Sorry, kalau muter-muter ya. D2Y dz2 ditambah yang dy dz-nya ini ada 3 suku. Berarti ada 2z. 2z itu ini ya, suku ini. Terus ini ada 4x kuadrat z. Terus ditambah ini. Oh, dikurang 2z ya. Oh, ternyata. Dikurangi dy dz ya. Tambah x kuadrat z min p y sama dengan 0. Oke. Maka
Nah, ini bisa disederhanakan, bentar dulu. D2Y, DZ2 ditambah. Nah, ini 4X kuadrat Z, DY, DZ ditambah X kuadrat Z min P, Y sama dengan X kuadratnya bisa kita hapus. Nah, jadi seperti ini, guys. 4Z kuadrat D2Y, DZ2, 4Z DY, DZ ditambah Z min P, Y sama dengan 0 bagi 4Z kuadrat. Berarti ini tinggal 1/Z DY Z ditambah ini berarti 1/4Z gitu ya. 1/4Z. Bentar. 1/4Z ya minus P/4Z kuadrat gitu ya. Y sama dengan 0. Benar ya? Bentar, P-nya P kuadrat, bro. Sesat nih, sesat. Oke. Sehingga berarti kita baliknya ke persamaan yang ini saja. Ya, contekannya. Y double aksen ditambah 1 min 2A per. Berarti kalau dalam hal ini Z gitu ya. Z. Y aksen. Iya, ini aksen udah ganti dari jadi DY DZ gitu ya. Nah, terus tinggal tambah BC X pangkat C min 1 kuadrat tambah A kuadrat min P kuadrat C kuadrat per X kuadrat pangkat kali Y sama dengan 0. Oke. Oke, ini udah 1, udah aman. Berarti 1 min 2A sama dengan 1, A sama dengan 0 gitu ya. A sama dengan 0. Terus, oke. Kita punya BC X pangkat C min 1 kuadrat. Nah, ini bentuknya jadi ini harusnya ganti Z. Z. Atau 1/4Z, 1/4Z pangkat min 1. Artinya pangkat si Z-nya harus min 1, itu dulu. Jadi C min 1 dikali 2 sama dengan min 1. 2C min 2 sama dengan min 1, C-nya sama dengan setengah. Ya. A-nya 0, C-nya setengah. Terus ini. Berarti kan BC kuadratnya sama dengan 1/4 gitu ya. Dengan C-nya setengah. B per 2 kuadrat sama dengan 1/4. B kuadrat per 4 sama dengan 1/4, maka B-nya harus sama dengan 1. Bentar. Waduh. A-nya 0, C-nya setengah, B-nya 1, tinggal nyari P. A kuadrat min P kuadrat C kuadrat sama dengan, ini lihat, min P kuadrat ya. Dengan A-nya 0. Oke, kayaknya nggak masuk akal. Ada kan? Oh, sorry. Kamu. Ini harusnya per 4 ya. Per 4. Per 4. Nah, jadi ini P berapapun bisa berarti ya. Berarti P-nya ya berapapun. Sehingga solusinya adalah pakai yang tadi. Z, X pangkat A, ZP, BX pangkat C. Yaitu X pangkat A, ZP, BX pangkat C. Ya, berarti sama dengan X pangkat 0, 1, ZP, P-nya bebas sembarang. Ya. Terus B, B-nya 1, C-nya setengah. Berarti akar X. P-nya berapapun. Oke. Jadi summary dulu. Bentar, ini udah jam berapa sih? Oh, masih 4:33. Bentar. Waduh. Summary lagi.
Kita mulainya dari, oh ini buat teman-teman yang nonton record juga kali ya. Mulainya dari sini ya. Berarti nanti ini nggak usah disimak dulu. Ya, mulai dari sini. Kita cari tahu dulu DY dx dan D2Y dx2. Itu summary. 1. Cari DY dx dan D2Y dx2 dalam Z. Ya, dalam Z. Jadi dia dapat hasil Z gitu. Nah, terus kalau misalnya ada suku X yang tersisa nggak apa-apa, biarin aja. Nanti super X-nya jadi apa? Super X-nya kecoret ya. Nah, yang kedua baru masukkan ke persamaan awal. Ya, sehingga didapat D2Y DZ2 tambah kotak kali DY DZ tambah kotak kali ya segitiga kali Y gitu ya, sama dengan 0. Nah, baru cari solusi dengan fungsi Beselnya. Ya, itu seperti biasa lah. Oke, begitu. Mana lagi ya? Kalau yang ini masih ada 30 menit. Oh, aku ngerjain yang PDP dulu lah ya. Yang ini bisa kalian cari juga. Aku mau coba kerjaan yang PDP dulu yang ini ya. Yang ini gampang, tinggal ya seperti variable biasa gitu ya. Jadi kalau sempat kita bahas. Oke, kita punya cakram seperti ini, setengahnya 100 derajat, setengahnya 0 derajat, ini jari-jarinya 1 gitu ya. Nah, kita disuruh nyari distribusi temperatur pada permukaan yang dimaksud gitu ya. Nah, seperti biasa kita harus tuliskan dulu adalah persamaan apa nih? Persamaan Laplace ya. Yaitu del kuadrat U sama dengan 0. Nah, tapi ini akan sangat PR, akan sangat sulit kalau kita mengerjakannya dalam koordinat kartesian karena kita punya apa namanya? Kita punya simetrinya lingkaran gitu. Jadi bagusnya kita pakai gunakan polar. Nah, aku bagi dua dulu ya, biar gunakan koordinat polar yaitu del 2 itu adalah seper do seper R. Oh, nggak ada lagi. Seper R satu lagi itu di theta ya. Seper R dikali do R. R do R. Ops, aduh ya ampun. Nah, baru yang tetanya itu tambah seper R. Do 2, do theta 2. Harusnya sih begini ya. Do 2, do theta. Oke, udah benar gini. Dan kita gunakan pula separasi variabel ya. U adalah R dan misalnya aku tulis T ya. Biar gampang. Soalnya kalau theta besar, theta kecil itu kalau ditulisan nggak kelihatan signifikan gitu ya. Sehingga del 2U sama dengan 0 artinya seper R do R kali R do RT do R gini ya. Seper R
2 RT sama dengan 0 ya. Seper R, ini karena ini cuma bergantung R gitu ya, T-nya bisa keluar, bahkan sampai sini gitu ya. Do R, do R, ditambah ini R-nya keluar, do 2T, do theta 2 sama dengan 0. Seperti biasa, kalikan seper RT, gitu ya, sehingga ini bakal menjadi seper R, sorry. Seper R, ini seper R, do R, do R, ini tinggal seper RT, do 2T, do theta 2. Gitu ya, sama dengan 0. Bentar, aku tulis yang lebih lengkap, nggak usah pakai kurung yang gede. Itu seper RR, do R, R besar, do R kecil, ditambah seper R kuadrat T, do 2T, do theta 2, sama dengan 0, kaliin R kuadrat lagi. Jadi ini R besar per R kecil. Ditambah seperti do 2T, do theta 2. Oke, ini harusnya theta. Nah, misalkan do 2T, do theta 2 seperti sama dengan minus. Bentar, sama dengan minus pasangan plus ya bagusnya. Oke, sama dengan plus. Misalnya N. Nah, perhatikan N kuadrat T. Perhatikan bahwa ini T. Kita turunin 2 kali hasilnya T lagi. Tandanya nggak berubah. Ya, bisa kita tebak gitu ya. T-nya adalah sin. Bisa sin, bisa cos ya. Bisa sin, bisa cos. Bisa sin n theta atau cos n theta. Ya, bebas lah mau yang mana gitu. Karena sin kalau diturunin sekali kan n cos n theta. Bentar. Iya gitu. Bentar. Turunan sin itu kan cos ya. Turunan n theta d theta itu n. Itu adalah turunan cos itu min sin. Harusnya minus ya. Turunan cos itu ini benar makanya. Berarti harusnya kita ngambilnya yang minus ya, biar solusinya positif. Oke. Biar solusinya positif. Nah, sekarang berarti tinggal yang ini. do R. Berarti ini sama dengan yang positifnya, n kuadrat. Ya, ini ambil yang negatif, ambil yang positif. Maka ini ya kita lihat persamaannya R
do R. Ini langsung aku pindahin luas aja ya si N-nya. Berarti dikurang Rn kuadrat sama dengan 0. Ini kalau aku jabarin, ini anggap udah bisa ditulis di aja gitu ya. Ini kayak turunan rantai aja. Pertama turunin R-nya dulu. DR itu kan 1. Berarti tinggal D2, DR2. Nah, sorry. Ini tetap. Nah, yang kedua baru R-nya tetap, terus ini diturunin. D2R, DR2. Kurangi Rn kuadrat sama dengan 0. Berarti kita punya sekarang, bentar, R kuadrat, ya. Aku tulis dari yang pangkat tertinggi. Ini. Terus ditambah R, DR dikurang Rn kuadrat sama dengan 0. Yang mana solusi? Ini benar R besar, benar ya R besar ya. Harusnya ditulisnya gini. Ini nih jadi ini loh, jadi kayak apa namanya? Jadi kayak waktu kita belajar ODE di Fismat 1 atau di Kalkulus 2 kayak gini. Tambah C sama dengan 0 gitu. Gitu aja. Nah, ini solusinya adalah R pangkat N. R pangkat N. Coba ya. R pangkat N atau plus minus. Ya. Jadi, bentar. Ini itu kan persamaan karakteristiknya. Bentar. Bisa dilihat. Oh, enggak nih. Aku agak ragu. Bisa pakai persamaan. Pokoknya harusnya mirip lah ya dengan yang kayak gitu. Plus minus N. Berarti kalau kita cari DR besar, DR kecilnya, yaitu kan tinggal plus minus N, pangkatnya turun gitu ya. R pangkat plus minus N min 1. Nah, kalau dia turunan kedua, berarti kan kita tadi sudah punya ini, terus tinggal ini, pangkatnya jadi minus 2 gitu ya. Kalau kita kaliin R, ini kan bakal menjadi R plus minus N, karena plus satunya udah terhilangkan dengan ini. Kalau ini kita kalikan dengan R kuadrat, ini bakal menjadi apa namanya? Plus minus N min 1 R pangkat plus minus N. Oke, maka yang ini bakal menjadi plus minus N min 1. Ya, betul, min 1 R pangkat plus minus N, sorry, R kecil, tambah plus minus N, R pangkat plus minus N, kurang, ini N kuadrat. R-nya adalah R pangkat plus minus N. Dengan 0. Kalau misalnya kita ambil yang plus, terus kita coret. Kalau kita ambil yang plus dulu ya, ambil yang plus. Maka ini kan jadi N-1 R pangkat N kurang ditambah R pangkat N kurang N R pangkat N sama dengan 0. Ini benar ya. Ini sama ini habis, ini sama ini habis. Kalau ambil yang minus, R pangkat minus N kurang R pangkat minus N dikurang N
R pangkat minus N sama dengan 0. Ya, lagi-lagi ini kecoret sama ini kecoret sama ini. Ya, benar ya. Makanya solusinya adalah ini. Nah, maka tadi kan kita punya apa sih variabelnya? U. Punya kita tuliskan R T theta. Gitu ya. Maka dia sama dengan R pangkat N. Terus ya kali A lah gitu ya. Untuk sebagai tambah C. Gitu. Kali A tambah C. Bingung. Ya udah, kali A tambah C dulu. Ini B. Kita kaliin B gitu ya. B tambah D gitu. Ya. Saya ambil yang sin ya sebagai solusi, maka dia bakal menjadi A R pangkat plus minus N plus C terus B sin N theta plus D gitu ya. Di AB R pangkat plus minus N sin N theta tambah AD R pangkat plus minus N tambah BC sin N theta tambah CD gitu ya. Ya, atau C1 R pangkat plus minus N sin N theta tambah C2 R pangkat plus minus N tambah C3 sin N theta tambah C4. Nah, kayak gini juga boleh gitu ya. Jadi ini kombinasi linear masing-masing solusi. Ini adalah perkalian kedua-duanya gitu ya. Nah, ini konstanta integrasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain kan? Ya, masih ada 6 orang. Thank you, masih bertahan. Ada yang mau ditanya teman-teman? Wih, nggak kelihatan. Belum ada ya. Oke, thank you Eka sudah menjawab. Oh, masih ada 10 menit lagi. Kayaknya aku mau ngebahas yang Laguerre deh. Kekejar nggak ya? Tapi aku belum baca sih, belum baca solusinya sih. Laguerre itu berarti latihan section 22 sebetulnya. Itu gabungan antara nomor 20 dan nomor 13. Section 22 ya. Sebenarnya kalau nomor, bentar, langsung aja ya kita bahas ya. Kalau nyari yang nomor satunya, tunjukkan L0 gitu. Berarti kan, bentar. Kita tuliskan dulu, lnx sama dengan sigma sampai n min 1 pangkat m, terus, ini CNM ya. Maksud dalam kurung itu CNM. Terus X pangkat M per M faktorial. Bagi 2 lagi. Oke. Nah, kalau L0 ya berarti langsung aja kan. Karena dia hanya ada 1. Gitu. Min 1 pangkat 0, C00, 0 pangkat, X pangkat 0, sorry. 0 pangkat 0, nggak ada. Ya, X pangkat 0 ya anggap 1, bukan anggap kan emang 1. Ya, ini jadi 1 gitu ya. Nah, kalau 1X. Berarti mulai dari M sama dengan 0, C10, X pangkat 0 per 0 faktorial, bisa. Min 1 pangkat 1, C11, X pangkat 1 per 1 faktorial. Ini 1, terus ini
minus 1x. Berarti 1 min x gitu ya. Nah, L2 adalah bentar. L2 berarti min 1, 0, C2, 0, X pangkat 0, 0 faktorial. Min 1 pangkat 1, C21, X pangkat 1 per 1 faktorial. Tambah min 1 pangkat 2, C22, X pangkat 2 per 2 faktorial. Ya. C20 itu 2 faktorial, 2 min 0 faktorial. Oh ya, ini 1 ya, tetap 1. Terus ini jadi 2, tapi minus 2x, terus ditambah x kuadrat per 2. Benar ya? Oke, sudah terbukti. Nah, lanjut, L3. Caranya sama, pangkat 0, C30, 0 faktorial. Min 1 kuadrat, C32, X pangkat 2, 2 faktorial, ditambah min 1 pangkat 3, C33, per 3 faktorial. 3 faktorial itu 6 ya. Ini masih 1. Ini 3, X, tapi minus. Ini masih 3, plus X kuadrat per 2. Ini minus 1 per 6. Minus 1/6 X pangkat 3. Nah, ini L3X. Terus L4X. Dapatnya L3 sama L4 ya. Oke. L4 berarti min 1 pangkat 0. C4 0. 0 faktorial. Min 1 pangkat 1. C41. X pangkat 2. X pangkat 1. 1 faktorial. Min 1 pangkat 3. C4. Sorry. Min 1 pangkat 3. C43. 3. Nah, terakhir. C44. Oke, ini masih tetap 1 ya, bagian yang ini. Bagian yang ini minus 1, 4. 4. X. Nah, terus ini plus C42 tuh 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti 12 bagi 2, 6. 6. X kuadrat per 2 ya. Atau jadi 3. Terus ini juga enggak ding. Ini ada 4. 4 per 6. 2 per 3. Ini minus 2 per 3. 1/24. Oke, inilah L4X. Oke, kita sudah dapat ini. Oke, tinggal mencari LNK ya. Oh, gampang juga ternyata. Berarti ini kita disuruh mencari 0 N yang bawah kan. L01, L02, L11, 1. L12, L21, L22. Oke. Dengan ini adalah minus 1 pangkat K, turunkan K kali si N plus K. Oke. Berarti L01 itu adalah min 1 pangkat 1 DDX sekali saja dituruninnya, itu turunin L1X. Berarti min L1X itu adalah
ini, mana ini, 1 min X diturunin jadi minus 1. Berarti ini 1. L02X, berarti min 1 kuadrat D2 DX2 L2X ya. L2X itu adalah ini, diturunin sekali min 2 plus X, turunin sekali lagi jadi 1. Berarti jadi 1. L11 min 1 pangkat ini K-nya dx L2X ya, benar ya. Nah, kalau turunan sekalinya adalah min 2 plus X. Min dari min 2 plus X, yaitu min X plus 2. L12 berarti min 1 pangkat 2 D2 DX2 L3X. L3 itu adalah ini, turunin sekali itu jadi min 3 plus 3X. Benar ya, plus 3X kurang setengah X kuadrat, turunin lagi jadi 3 kurang X. 3 kurang X. Maka ini menjadi 3 kurang X. Udah. L21 min 1 pangkat 1 DDX L3X. Oke, turunin sekali. Turunin sekalinya ini tadi ya. Min 3 plus 3X min setengah X kuadrat. Terus dikaliin min, berarti jadi plus. Min 3 berarti jadi plus 3. Ya, kalau nggak salah begini. Oke, terakhir L22X, berarti min 1 kuadrat D2 DX2 L4X. Turunin 2 kali aja. Turunin sekali, min 4 plus 6X plus, minus 2X kuadrat plus X pangkat 3 per 6. Turunin sekali lagi, 6 kurang 4X tambah X kuadrat per 2. 6 kurang 4X ya. Oke, udah. Begini doang ternyata. Ini masih gampang lah ya. Yang terakhir, bentar. Komen lagi waktu kita. Oke. Oh, masih bisa lah ya. Untuk satu nomor, itu aja. Yang terakhir, do U, do X, X, do U, do Y. Gitu ya. Udah, misalin U, X besar, X, Y besar, Y. Gitu ya. Sehingga persamaan kita menjadi langsung Y do X besar do X kurang XX do Y besar do Y dengan 0 gitu ya. Atau super XX do X do X dikurang super Y do Y do Y sama dengan 0. Coba misalnya yang ini sama dengan misalnya K gitu ya. K kuadrat. Berarti do Y besar do Y sama dengan S K kuadrat Y. Ya, ini lagi-lagi solusinya adalah sinusoidal. Bisa sin, bisa cos. Ya.
Ini bakal sering kepake, bakal sering diulang-ulang di gelombang di fisika kuantum. Jadi cara ngelihatnya gampang aja sih. Sorry. Oh, ini turunan sekali ya. Wah, kalau turunan 2 kali dia kayak gini gitu ya. Ambil K aja boleh sih. Ambil K aja. Kayaknya nggak harus kuadrat deh gitu. Berarti minus 1/Y atau gini 1/Y do Y gini sama dengan minus K dy gitu ya. Diintegralin. Ini kan akan menghasilkan ln Y. Ini kan akan menghasilkan minus KY plus C1. Gitu ya. Di Y besarnya adalah E pangkat. Atau ini kan nanti E pangkat C1 jadi konstanta. Kita sebut A. Ini. Nah, terus berarti sisanya minus K kuadrat. Ini X kecil ya. Sama dengan minus K ya. Berarti ya kita pindahin X besar dx besar sorry. Dengan X kecil dx kecil ada minus K-nya ya. Jadi ln X besar adalah minus K per 2X kuadrat plus C2 di X besarnya adalah E pangkat minus KX kuadrat per 2 dikali B gitu ya. Ya, udah gini dong. Berarti dari sini dan sini U-nya adalah X besar Y besar, yaitu E pangkat minus KY dikali B E pangkat minus KX kuadrat per 2. Ya, betul. Ya, sama dengan A kali B, kita tulis C lah. Gitu. Ini K-nya boleh digabung. X kuadrat per 2. Udah, gini doang. Ya, punya. Inilah solusinya. Aduh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kah, teman-teman? Kalau tidak, oke, tinggal 2 orang. Thank you, Bahtiar, Eka. Kayaknya dicukupkan dulu. Terus, bukan stop share. Aku mau matiin recordnya.